bahas tentang uji validitas di dalam penelitian. Oke, saya share saja langsung. Ini. Oke. Di chapter 5 ini, bagaimana sih kita kalau sudah dapat data, terus data ini mau kita olah, oke? Jadi di dalam penelitian itu untuk mengolahnya itu Anda bisa menggunakan uji validitas ya. Oke. Ini. Oke. Ini tahap selanjutnya. Kemarin Anda sudah tahap bagaimana sih Anda mengumpulkan kuesioner. Salah satunya Anda bisa menggunakan Google Form. Oke. Dari kuesioner itu kan nanti Anda didapat di total. Oke. Hasil kuesioner ini bagaimana sih kita untuk menyajikan dalam bentuk data? Salah satunya Anda bisa menggunakan uji validitas. Uji validitas ini step pertama ataupun awal pertama dalam Anda penggunaan untuk risetnya. Oke, di uji validitas ini. Kita lanjutkan lagi. Target materi chapter 5 itu mahasiswa mampu bagaimana menggunakan uji validitas. Oke, salah satunya kita menggunakan uji person ataupun menggunakan instrumen penelitian. Terus bagaimana kita menggunakan uji reliabilitas menggunakan konspek alpha dan lainnya itu nanti saja. Jadi kita lebih ke bagaimana sih untuk proses penggunaan pengujiannya. Di proses penggunaannya itu banyak sekali aplikasi yang bisa Anda pakai. Salah satunya itu ada SPSS, ada MATLAB, ada Minitab, ada RStudio. Di sini saya bagaimana untuk mencontohkan bagaimana penggunaan Minitab. Oke, salah satunya Minitab itu software statistika yang powerful, terus yang berlisensi ya, itu salah satu kendalanya. Kebetulan saya menggunakan lisensi itu dari kantor ya yang bayar untuk lisensinya. Oke. Apa itu pengertian uji validitas? Oke, jadi di uji validitas ini bagaimana sih kita untuk menyajikan ketepatan dan keakuratan data? Oke, jadi datanya valid. Oke, karena ini salah satu bagaimana sih kita untuk mengukurnya. Jadi di uji validitas ini tujuannya itu apa? Tujuannya itu bagaimana kita untuk mendapatkan hasil yang tepat dalam pengukuran. Oke, misalnya hasilnya itu supaya valid. Oke, ini di pengukurannya untuk penggunaan statistiknya. Terus di pengujian alat ukur ini nanti kita untuk pengumpulan data penelitian. Oke, jadi ada validitas faktor dan ada validitas item di dalam pengujian validitas. Oke. Terus apa itu validator data item itu nanti kita bahas ya. Jadi di sini bagaimana kita untuk menggunakan faktor di pengujian di statistik ya dalam penggunanya. Jadi kita lebih fokus ke statistiknya itu untuk riset, bukan statistik secara umum yang kita bahas. Oke. Terus bagaimana sih kita untuk pengertian dikatakan kuesioner yang valid? Oke. Jadi kuesioner valid itu istilahnya kuesioner yang didapat dari hasil yang dikumpulkan, bukan di rekayasa kita sendiri. Contohnya kita sebagai kuesioner ya, target kita 300. Terus kita dapatnya 250. It's okay, itu nggak masalah. Tapi kalau bisa sih mendekati ya, target 300 dapat 290 atau 310. Jadi biar tidak terlalu jauh untuk skopnya. Terus
Sedangkan untuk kuesioner dikatakan reliable. Di sini sengaja di cap lock karena kita fokusnya ke sini. Bagaimana kita penggunaan untuk kuesionernya, bagaimana kita untuk mengolah data di dalam penelitian. Oke, ini yang tujuannya. Terus di kuesioner itu nanti dikatakan reliable ataupun handal. Jadi, jika dapat menunjukkan kemantapan ataupun ketepatan data, kestabilan data untuk hasil kita pengamatannya. Oke. Jadi nanti supaya bagaimana sih kita dapat reliable, valid, maka kita uji data kita yang sudah kita dapatkan. Contohnya melalui Google Form ataupun kita menyebarkan data kuesioner itu face to face ya ke orang. Jadi ini secara umum bagaimana sih kuesioner itu yang dikatakan valid ataupun reliable. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ditanyakan, kita lanjut lagi. Ini secara umum ya. Di penelitian kan nanti dibagi secara umum itu ada dua untuk datanya. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Kemarin kita sudah jelaskan panjang lebar di chapter 3 dan 4 ya. Saya review. Oke. Terus data kualitatif itu yang bagaimana sih? Oke. Data kualitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya bukan angka, sorry ya. Jenis pekerjaan, status material, tingkat kepuasan kerja itu termasuk dalam data kualitatif. Sedangkan dalam data kuantitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya lama bekerja, jumlah gaji, usia, dan hasil ulangan. Ini contohnya. Jadi nanti Anda dapat gambaran, oh datanya yang mau dihasilkan itu dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk angka, bukan angka. Jadi, oh saya mau menggunakan datanya kualitatif, jadi bukan dalam bentuk angka. Datanya dalam bentuk kuantitatif. Ini biasanya secara umum untuk penelitian. Mau kualitatif, mau kuantitatif itu sama saja, itu sama-sama untuk penelitian. Terus, bagaimana sih modelnya? Kalau data kualitatif itu modelnya nominal ordinal, sedangkan data kuantitatif itu dalam bentuk internal rasio. Jadi ini untuk dua model datanya. Oke ya, ini secara umum. Jadi, Pak, untuk penelitiannya mana yang bagus? Data kualitatif atau data kuantitatif? Itu sama-sama, tergantung dari skop yang akan Anda gunakan. Oke, ini contohnya ya. Ini. Jadi, untuk membedakan secara umum ini seperti ini saja. Oh, rupanya penelitian saya dalam kelompok kualitatif karena datanya itu bukan angka. Oke. Contohnya seperti SPK ya, sistem mendukung keputusan, itu kan dalam bentuk kualitatif. Oh, data saya kuantitatif, Pak, dalam bentuk angka. Contohnya seperti ini. Oke, ini contoh penggunaan data kualitatif dan data kuantitatif di dalam penelitian. Oke, kalau untuk Rio yang mana yo? Kualitatif ataupun kuantitatif? Yang untuk jurnalnya rencananya yang untuk SP statistik. Halo? Kita discuss sebentar. Oke, Rio? Kalau punya Sultan ataupun punya Ronald, silakan. Ada yang mau discuss soal teknik pengumpulan datanya? Ada yang mau discuss?
Oh, silakan. Karena di mata kuliah ini kan kita lebih banyak sharing ya, atau lebih banyak discuss gitu. Oke, ada yang mau discuss? Silakan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Ini. Terus di dalam penelitian ini kita ada disebut dengan data nominal. Data nominal itu data apa sih? Jadi, data nominal itu istilahnya data yang diperoleh dengan cara kita menggunakan klasifikasi ataupun untuk kategorisasi. Jadi, contohnya seperti apa? Seperti jenis kelamin, jenis pekerjaan. Oke, jadi di data nominal ini kita tidak bisa untuk penggunaan aritmatik matematika untuk tambah, kurang, kali, ataupun bagi. Ini untuk data nominal, ini untuk contohnya. Sedangkan untuk data ordinal itu data berskala yang diperoleh dengan cara dikategorisasi ataupun klasifikasi. Jadi contohnya seperti apa? Ini contohnya seperti posisi yang data tidak setara, ini tidak kita bisa menggunakan operasional. Jadi contohnya seperti kepuasan kerja untuk modifikasi. Ini contoh penggunaan data ordinal. Jadi data nominal, data ordinal itu salah satu nanti yang digunakan di dalam statistik. Oke, selanjutnya kita ada juga disebut dengan data interval. Oke, tadi kita sudah bahas tentang data nominal, data ordinal, dan data interval. Kalau di data interval, data yang diperoleh dengan cara kita menggunakan pengukuran. Jadi di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Contohnya, kita bagaimana untuk penggunaan temperatur berdasarkan Celsius ataupun Fahrenheit ataupun penggunaan kalender. Jadi di data interval ini kita bisa menggunakan untuk pengoperasian aritmatika. Salah satunya itu seperti penjumlahan, pengurangan, penambahan, perkalian. Oke, ini kategorial data di dalam statistik. Oke, ada juga disebut dengan data rasio. Jadi data rasio itu data yang mana sih? Data rasio itu data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik, contohnya itu non absolut. Di data rasio ini kita mempunyai ciri-ciri. Jadi di data rasio ini datanya itu tidak ada kategori. Terus bisa dilakukan untuk penggunaan matematika untuk operasionalnya. Contohnya gaji, skor ujian, jumlah buku. Ini untuk penggunaan data rasio. Jadi data internal, data rasio bisa diolah datanya menggunakan statistika dengan operasi matematika. Sedangkan untuk data nominal dan ordinal itu tidak bisa dilakukan operasi matematika. Terus selanjutnya, bagaimana sih kita untuk prosedur pengolahan data? Oke, di prosedur pengolahan data pertama kita menggunakan parameter. Jadi di parameter sendiri itu di dalam statistik kita bagi jadi dua. Ada parameter statistik parametrik dan statistik non parametrik. Yang dimaksud dengan statistik parametrik ini kita istilahnya hubungan ya. Jadi hubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi. Contohnya itu bagaimana kita untuk penggunaan interval ya, terus rasio. Bagaimana kita untuk penggunaan data normal ataupun mendekati normal. Sedangkan untuk parametrik, non parametrik itu lebih
kita membahas tentang populasi, terus jenis data nominal, jenis data ordinal, karena ini yang tidak bisa penggunaan matematis di statistik. Contohnya untuk perkalian pertambahan, karena ini untuk data nominal dan ordinal. Sedangkan untuk parametrik itu bisa menggunakan rumus matematis seperti tambah, kali, kurang. Ini penggunaan bagaimana untuk prosedur pengolahan datanya. Terus kedua itu ada jumlah variabel di statistik. Apa itu jumlah variabel? Jadi variabel ini kita dibagi ada dua, ada unvariat sama multivariat. Jadi kalau hanya satu pengukuran variabel untuk contohnya kita penggunaan ensemble, jadi beberapa variabel itu kita analisis sendiri-sendiri. Contohnya bagaimana kita untuk penggunaan korelasi multivariasi dengan pencapaian akademik. Terus ada analisis multivariat. Di multivariat itu dua atau lebih pengukuran variabel itu untuk ensemble, di mana analisis antar variabel dilakukan bersamaan. Contohnya bagaimana? Itu pengaruh modifikasi terhadap pencapaian akademik, terhadap faktor X ataupun Y yang mempengaruhi dan lainnya. Itu salah satu multivariat. Jadi semua ini nanti Anda bisa gunakan dalam statistik. Oke. Untuk ini saya menggunakan Minitab. Oke. Anda boleh pakai Minitab, boleh pakai SPSS, Anda boleh pakai RStudio mana saja. Yang penting Anda paham dan bisa untuk penggunaannya. Oke ya. Oke. Selanjutnya ini Oke, bagaimana prosesnya? Ini kita buat chart, salah satunya supaya lebih gampang. Kita mulai contohnya, start, jenis data. Datanya apa sih yang Anda pakai? Data dalam kelompok nominal ataupun ordinal. Atau dalam bentuk internal atau rasio. Kalau dalam bentuk internal, nanti dalam kelompok statistik parametrik. Artinya apa? Dia bisa kita penggunaan rumus matematis seperti tambah, kali, bagi, dan lainnya. Sedangkan kalau kita ke kiri, ke nominal ordinal, itu menggunakan kelompok statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik itu artinya dia tidak bisa untuk penggunaan matematis ya. Itu artinya bagaimana dia lebih untuk bagaimana contohnya untuk hasil keputusannya. Jadi di non parametrik sendiri kita bagi ke dalam variabel. Ini penggunaannya berapa variabel? Variabel satu kah ataupun variabel 2 artinya lebih dari satu. Kalau label 1 itu unvariat, kalau 2 itu lebih ke multivariat. Ini contoh sederhana. Oke. Ini bagian bagaimana untuk step-step dalam statistik. Bagaimana step-step untuk penggunaan statistiknya. Terus Pak, bagaimana untuk datanya mana yang bagus? Semuanya bagus. Di dalam penelitian itu bagaimana sih Anda untuk mengolahnya secara tepat dan cepat. Itu yang target yang saya ajarkan. Oke. Anda mau pakai internal, interval, atau mau pakai nominal, is okay, semua sama-sama bagus. Anda mau pakai satu variabel ataupun dua variabel. Oke, jadi ini secara umum bagaimana sih gambaran untuk proses flow data di dalam statistik. Ini modelnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Untuk data penggunaan Google Form itu mau pakai apa saja boleh. Oke, Ronald ya. Nggak harus mau pakai apa saja. Oke. Yang penting itu
kita fokus ke penelitiannya. Oke, untuk Google Form ya. Jadi kita mau pakai data nominal, ordinal, dan lainnya itu nggak ada masalah. Oke ya. Yang nanti yang kita tentukan itu adalah metodenya. Oke ya, metodenya untuk yang akan kita gunakan. Oke, jadi nggak masalah mau pakai apa saja. Yang penting itu kita sudah tahu ya metodenya apa yang mau dipakai. Itu aja gitu. Jadi mana yang bagus semuanya bagus ya, nggak ada masalah gitu. Google Form itu hanya sebuah istilahnya alat ya. Oke, jadi kita mau pakai data nominal, ordinal, interval, rasio, terus pakai parameternya ini, terus uh, kita penelitiannya dalam bentuk kualitatif ataupun kuantitatif itu sama-sama bagus ya. Jadi tidak ada masalah untuk pengolahan datanya, apa saja boleh. Oke, nanti kita bahas ke selanjutnya. Yang penting tugas dari saya itu kan saya belum dapat gambaran. Oke, gambarannya apa? Kemarin ya contohnya istilahnya untuk judul, terus kelompoknya, deskripsinya kan masing-masing belum dapat ya. Jadi saya mau minta Anda untuk presentasi ataupun discuss dengan saya. Istilahnya gimana? Kita supaya untuk dapatkan datanya, kepadatannya untuk penelitiannya. Oh, rupanya ini datanya, ini kelompoknya harus pakai yang model seperti ini. Terus bagaimana alurnya itu seperti ini, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke? Kalau ada mau tanyakan silakan ya, atau mau chat juga boleh atau discuss, karena ini kita SP ya. SP kan waktunya pendek. Oke, jadi fokus saya sih hasil luaran dari mata kuliah statistik itu Anda dapat membuat satu jurnal. Kalau jurnal bagus nanti kita publish ya dengan saya. Oke. Selanjutnya kita habiskan materinya dulu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan data. Oke. Di dalam pengolahan data ini contohnya seperti ini ya. Bagaimana sih kita untuk pengolahan data? Contohnya ini untuk distribusi normal. Di dalam statistik itu ada disebut dengan distribusi normal, artinya bagaimana model jalannya kurva. Oke. Di sini ini contohnya ini kurva berbentuk bisa dalam bentuk bel, simetris terhadap sumbu yang melalui nilai rata-rata. Ini contohnya. Jadi ini kalau di atas ini disebut dengan keruncingan, sedangkan ini disebut dengan kemiringan. Nah, ini untuk distribusi normalnya, untuk ujinya. Terus di uji normalitas itu apa sih modelnya? Itu rasio itu nilai dibagi standar error. Ini contohnya. Jika tidak berdistribusi normal, lakukan uji non-parametrik. Oke, jadi ada uji parametrik dan ada uji non-parametrik. Ini sesuai ini ya, jadi ada parametrik dan non-parametrik. Oke, ini contohnya. Untuk pengujian ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan data Anda. Anda buat data, Anda kumpulkan data, Anda diskus dengan saya, oh Pak ini cocoknya pakai parametrik, non-parametrik atau uji apa, terus bagaimana metodenya, nanti Anda buat, Anda diskus dengan saya. Oke, untuk lebih jelasnya, lebih pahamnya. Terus selanjutnya ya, kita masuk ke uji validitas. Di step ini sebenarnya sih masih banyak stepnya, tapi kita fokuskan dulu. Uji validitas itu uji yang apa sih? Jadi di uji validitas ini kita mengukur apa yang seharusnya diukur untuk valid datanya. Kita uji. Terus sejauh mana sih ketepatan dan kecermatan suatu instrumen untuk pengukuran melakukan fungsi ukurnya. Misalnya kita mau cari
ketepatan nilainya. Terus agar data yang diperoleh bisa relevan ataupun sesuai dengan tujuan, itu dia ajarkan makanya pengukuran yang disebut dengan uji validitas. Uji validasi itu istilahnya uji basicnya secara umum di statistik. Ini dasar pengujiannya. Istilahnya first step-nya dalam pengujian di statistik. Contohnya seperti ini. Bagaimana kita untuk mengukur motivasi. Tentunya seorang peneliti harus membuat instrumen. Salah satu instrumen apa yang dibentuk instrumen itu? Instrumen itu dalam bentuk questionnaire dan dimasukkan ke dalam Google Form, disebarkan, terus minta tolong orang untuk feedback ke kita. Ya, nanti dari Google Form ini kita kumpulkan, baru kita uji datanya. Oke. Salah satunya apa? Kita untuk memotivasi kita. Jadi berharap instrumen penelitian ini bisa berfungsi sesuai dengan kebenarannya, kefasihannya datanya. Terus di dalam syarat instrumen itu harus memiliki nilai validitas yang tinggi yang akan kita buat. Oke. Terus ada lagi disebut dengan reliabilitas di dalam statistik. Apa itu reliabilitas? Jadi reliabilitas itu ujinya kita untuk kecepatan data yang dapat kita percaya untuk pengukurannya. Jadi untuk validnya data dan kepercayaannya itu berapa sih untuk reliabilitasnya. Terus sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Jadi di sini ini bila dilakukan pengukuran pada waktu yang berbeda pada kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Ini contohnya untuk reliabilitas. Jadi kita ada uji validitas dan ada uji reliabilitas atau reliability datanya. Oke. Terus contohnya itu seperti apa sih? Bagaimana untuk penggunaannya nanti untuk prakteknya di Minitab untuk next-nya ya. Oke, kita bahas lebih fokus ke teoritisnya dulu. Contohnya tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditujukan dalam suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Bagaimana untuk penggunaan nilai koefisien reliabilitas di Minitab itu nanti hari Kamis kita bahas. Terus bagaimana sih untuk reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai 1, reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan dianggap lebih besar dari 0,7 dan di bawahnya itu tidak memuaskan. Ini contohnya bagaimana kita untuk reliabilitas. Standar uji reliabilitas itu biasanya kita pakai 0,5 ya untuk nilainya. Itu lebih besar ataupun lebih kecil. Lebih rendah ataupun lebih tinggi. Oke. Jadi di reliabilitas itu kita untuk menghitung nilai alfa, split half dan lain-lainnya nanti kita uji untuk nilainya. Oke. Ini rumusnya bagaimana kita untuk menggunakan produk momen. Kita tidak bahas pencarian secara manual. Jadi fokusnya sih lebih kita menggunakan aplikasi, ada data, kita olah. Oke. Kalau pencarian itu nanti kan khusus untuk mahasiswa yang fokus statistik ya. Oke. Contohnya seperti ini, kita punya data. Oke, ada data 1, 2, 3 ini. Terus kita ada nomor, ada respondennya ya. Oke. Ini nilainya itu dari 1 sangat jelek sampai 5 sangat baik. Contohnya ini. Terus ini data kan kita ambil dari kuesioner. Contohnya seperti apa? Oke. Bagaimana proses pengajaran guru SD 07? Terus nanti jawabannya kan dari sangat tidak baik sama sangat baik, nilainya 1 sampai 5. Oke. Jadi ini responden mengisi datanya, ini didapatlah beberapa pertanyaan. Oke. Contohnya ada 10 pertanyaan dan ini kita ada 19 responden. Ini nilainya, oke. Terus nilainya ini kan sudah kita dapat dan kita rekap, oke.
Dari nilai ini baru nanti kita coba ataupun kita olah menggunakan uji reliabilitas. Oke, dari data itu. Terus kalau seandainya menggunakan Excel kan kita menggunakan seperti Corel ya di Excel ini. Terus bagaimana sih penggunaannya? Ini seperti ini. Oke, rupanya pengelompokannya. Jadi datanya ini ada yang tidak valid. Kenapa? Dia cuma dapat 0,15. Sementara target kita itu kan secara umum ya, untuk questionnaire itu 0,5 ke atas itu dianggap valid, 0,5 di bawah itu kita tidak valid. Maka di sini terdapat nilai 0,15. Oh, jadi ini datanya tidak valid. Oke, ini contoh bagaimana kita untuk penggunaan valid data ataupun tidak valid data. Oke. Terus selanjutnya kita coba ya di Minitab. Saya punya data seperti ini. Oke. Kita masukkan data. Di sini ada 10 pertanyaan. Terus ini yang jawab. Ya, jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini kita masukkan datanya. Oke. Anda bisa pakai Minitab atau SPSS, bebas ya, mana sih kira-kira yang Anda mampu. Oke. Selanjutnya, setelah Anda data contohnya dari Google Form, di download ya. Oh, jumlahnya yang mengisi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang. Ini jumlah pertanyaannya ada 10 ataupun ada 20. Oke. Terus ini jawabannya yang didapat. Oke. Dari jawaban ini kita mau mencari nilai untuk standar deviasi. Kita sederhana sekali. Bagaimana caranya penggunaan di Minitab untuk standar deviasi? Standar deviasi itu letaknya di start, basic, display, deskripsi, static. Anda klik, nanti dia akan muncul seperti ini. Oke. Munculnya ini itu nanti di sini di start, static basic, ambil display, deskripsi, static. Ini, oke. Di sini kita masukkan untuk variabelnya. Variabelnya saya masukkan ke satu semua di variabel. Ini kalau seandainya ada optional itu istilahnya untuk nanti disilang ke sini. Ya, saling berhubungan, oke. Berhubung saya hanya menggunakan satu variabel, jadi saya masukkan ke sini semua datanya. Oke, ini bagaimana kita untuk mendapatkan data. Terus kita klik graph-nya. Graph ini modelnya, mau datanya mau ditampilkan model apa? Bisa dalam bentuk histogram atau data atau lainnya tergantung dari kebutuhan ataupun tidak Anda checklist. Oke, ini sekaligus bagaimana sih pengenalan penggunaan statistik di Minitab. Oke ya. Jadi kita ambil histogram data contohnya, klik OK. Terus di statistiknya nanti kita menggunakan apa yang akan mau Anda tampilkan. Contohnya mean, standard deviance, varian, oke. Covariance of varian atau Anda mau tampilkan sum, minimum, maksimum, rank dan lainnya. Ini merupakan basic standar statistik yang first step ya ataupun tahap pertama. Ini yang Anda pakai. Oke. Ini saya kenalkan dulu. Anda boleh pakai apa saja ya. Kalau saya biasanya sih kalau nggak RStudio pakai Minitab. SPSS juga ada, tapi di laptop satu lagi. Oke, ini klik OK. Selanjutnya Anda klik OK, maka akan dihasilkan inilah. Oke. Ini graph-nya ya. Terus ini hasilnya. Oke, statistiknya apa yang tadi kita menghitungkan standar deviasi. Oke, nilainya ini 0,6, 1, 0,9, 1,2. Oke. Oke. Terus ini untuk min-nya, ini untuk variance-nya.
Berarti nilainya ini ada yang 0,5. Oke, otomatis dia kan stand di bawah ya targetnya. Sama D sama E. Ini istilahnya yang nilai untuk di bawah rata-rata. Untuk hasilnya ya, bagaimana sih penggunaan HO untuk HA itu hari Kamis nanti kita bahas ya untuk penggunaan dasar statistiknya. Oke, ini contoh bagaimana Anda untuk menampilkan statistiknya. Terus ini yang tadi, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Rio, Ronald, sama Sultan? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ronald? Sama Sultan? Oke. Belum ada, Pak. Oke. Di antara bertiga, ini ada yang sudah coba-coba buat kuesioner dan Anda bagikan? Ada yang sudah buat kuesioner? Silakan. Oke ya, saya kasih bocoran dulu. Jadi untuk tugas UTS-nya itu sama ya, seperti yang latihan kemarin sih, Anda tinggal gabung-gabung jadiin satu. Oke. Karena ini sudah chapter 5 ya. Chapter 6, chapter 7 nanti UTS. UTS-nya ini saya kasih bocoran dulu ya. Biar dari sekarang Anda angsur-angsur. Oke. Oke, biar Anda bisa persiapkan juga. Oke. UTS-nya itu nanti Anda buat judul jurnal yang kemarin sudah ya. Anda buat latar belakang kenapa sih dibuat itu di chapter 1, chapter 2. Terus Anda buat abstraknya, abstrak, terus Anda buat landasan teori dan referensi jurnal. Itu saja. Ini untuk UTS-nya. Anda ini kumpul tepat waktu UTS, Anda dapat nilai. Anda tidak kumpul masing-masing ini, Anda tidak dapat nilai. Jelas? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Untuk UTS-nya? Berhubung Anda tidak team member, jadi kan masing-masing ya, Anda buat judul jurnal, Anda buat latar belakang, Anda buat abstrak, Anda buat landasan teori, terus apa sih referensi jurnalnya. Oke. Ini yang Anda buat, nanti Anda bisa buat video, Anda jelasin ke saya, Anda kirim ke saya. Sudah jelas? Oke. Abstrak jurnal itu bukan gabungan dari jurnal-jurnal ya. Gabungan jurnal-jurnal itu nanti Anda masuknya di landasan teori. Oke. Abstrak jurnal itu artinya secara umum gambaran apa yang Anda akan buat. Oke, contohnya seperti ini. Ronald mau buat sistem informasi akuntansi untuk PT ABC. Jadi abstraknya itu membahas secara umum tentang apa yang kira-kira nanti di dalam jurnal itu yang dibuat. Contohnya bahwa nanti akan membuat sebuah sistem informasi akuntansi ABC, terus beberapa lain ada fiturnya, kelebihan sistem ini. Jadi abstrak itu istilahnya gambaran umum jurnalnya. Orang membaca abstrak sudah tahu, oh jurnalnya itu nanti membahas ini. Istilahnya itu secara umum, ya. Jadi di setiap
kita membuat jurnal, itu pasti nanti ada abstraknya. Contohnya seperti ini. Oke, bentar ya. Oke, ini. Oke. Nah, ini disebut dengan abstrak. Oke. Abstrak itu istilahnya secara umum yang akan dibahas. Oke, apa sih yang di dalamnya? Jadi, kalau seandainya dia ada di sistem jadi manual, terus belum tersistem jadi sistem, ini istilahnya ringkasan jurnalnya. Oke, ini penggunaan abstrak. Oke, apa aja sih yang akan dibuat? Contohnya, membuat tentang screening mandirinya dan lainnya. Oke, ini untuk abstraknya. Oke ya, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Itu sampai situ saja UTS-nya. Oke, Sultan, ada yang mau ditanyakan? Yang berhadir 3 orang ya, tar absensinya. Yang hadir Rio, terus Sultan sama Ronald. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau seandainya ya ada yang mau ditanyakan atau mau diskusikan juga boleh. Sudah paham semua? Sudah jelas? Oh, M. Arif ada izin ya? Oke. Oke, nanti saya buatin ya izinnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita sampai di sini ya. Saya tunggu Anda untuk membuat ininya, kuesioner ya. Coba kuesioner. Jadi minggu depan Anda present masing-masing kuesioner ya untuk jurnalnya. Oke. Anda coba ya kuesionernya Anda buat, terus apa aja sih pertanyaannya dan lainnya itu nanti hari Kamis Anda presentasikan ke saya satu-satu. Oke, jelas? Rio, Ronald, sama Sultan, nanti temennya yang Steven sama Arif kan nggak join ya. Nanti infoin, terus suruh buat juga. Oke, jelas tugasnya? Ya, kalau tidak pertanyaan, oke, pertemuan kita sampai di sini. Sampai ketemu hari Kamis dan selamat malam.